Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya, Totok Bambang Sabtu Dwijo, telah menetapkan Kabid Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya sebagai tersangka pada tanggal 3 Februari 2023 atas dugaan korupsi, namun melalui Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya yang baru, Andi Murji Mahrub, tanggal 5 April 2023, Kejaksaan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dengan alasan tidak cukup bukti dan juga tersangka telah mengembalikan kerugian negara. Mungkinkah hal ini bisa terjadi di negeri ini? Lalu kenapa koruptor lain tidak diperlakukan hal yang sama? Tentunya akan ada banyak pertanyaan yang muncul di benak kita setelah membaca hal-hal yang semacam ini. Dan tentunya pada malam hari ini kami akan menghadirkan sosok orang yang akan membantu kita untuk menjelaskan, memecahkan permasalahan ini. Kepada yang terhormat Bapak Hasrul Halili, SHMA selaku Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada akan bergabung bersama kita pada malam. Baik, halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Ahmad. Iya, sehat Pak malam ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Iya baik, karena sehat langsung saja. Tentunya hal yang barusan kita bacakan merupakan salah satu hal yang sangat membuat penasaran orang-orang, terkhususnya warga yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Menurut Bapak, apakah sebuah kebiasaan di penegakan hukum kita jika tersangka mengembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi lalu bisa dibebaskan? Iya Mas Ahmad, jadi kalau kita bicara soal SP3 ya, itu memang sebuah mekanisme yang dimiliki oleh kejaksaan dalam proses hukum ya, termasuk dalam kali ini adalah proses hukum tindak pidana korupsi. Tapi kalau kita lihat dalam konteks peraturan kita, alasan diterbitkannya SP3 dalam konteks proses hukum tindak pidana korupsi itu ada 3 hal. Yang pertama mengenai ketika memang tidak cukup alat bukti, lalu yang kedua ketika kemudian juga proses hukum itu tidak bisa dilanjutkan gitu ya, dan yang ketiga berbicara soal manakala alasan-alasan demi hukum yang lain. Apa alasan demi hukum ini? Alasan demi hukum ini misalnya tersangka meninggal dunia atau kemudian sudah kadaluarsa begitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu menjadi sangat menarik ya ketika kemudian alasan kejaksaan melakukan SP3 ya, misalnya ya, kemudian didasarkan pada alasan telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Saya pikir dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor sudah sangat clear begitu ya, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang kemudian dilakukan oleh pelaku korupsi ya, atau kemudian tersangka korupsi tidak menghapus tuntutan pidana. Jadi saya pikir ini clear, harusnya menjadi dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum ya, baik itu kejaksaan maupun KPK dalam menangani perkara korupsi. Tentu tidak bisa melihat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu dijadikan dasar untuk menghentikan proses penyidikan maupun penuntutan. Nah, itu yang kemudian harus menjadi pertimbangan ya. Kalaupun kemudian beberapa alasan lain, seringkali ya penegak hukum kita melihat atau mengeluarkan SP3 karena ketidakcukupan bukti misalnya ya, ketidakcukupan bukti yang kemudian tidak bisa proses ini dilanjutkan ke penuntutan. Nah, ini juga seharusnya bisa lebih diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi gitu ya, proses hukum korupsi, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu penegak hukum pasti sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup gitu ya, 2 alat bukti yang sudah dikantongi oleh penegak hukum, baru kemudian penegak hukum bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, pertanyaannya kan menjadi sangat kemudian akan menjadi pertanyaan begitu ya, kira-kira ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka dan kemudian sudah dikantongi artinya 2 alat bukti yang cukup, kenapa kemudian itu menjadi keluar SP3 ketika kemudian sudah ada 2 alat bukti yang cukup ketika penetapan tersangka? Artinya apa? Kemungkinan memang ada problem ketika kemudian penetapan tersangka, artinya jangan-jangan alat bukti yang digunakan itu sebetulnya tidak cukup tapi kemudian dipaksakan untuk menetapkan tersangka, atau juga kemudian jangan-jangan juga ada problem dalam proses mengolah 2 alat bukti yang sebetulnya cukup ini ke proses penuntutan ya, ke proses penegakan hukum berikutnya.
Nah, Oh ini ya tentu baik, yang iya mohon bisa maaf untuk menjawab memotong adalah sebelumnya. akuntabilitas dari kejaksaan sendiri. Begitu kira-kira Mas Ahmad. Oh ya baik, tadi sudah dijelaskan juga bahwa untuk penetapan tersangka itu sebelumnya ada 2 minimal untuk, alat bukti yang syah seperti itu Pak ya. Nah sebelum ini apakah Iya. dari pihak, kejaksaan sendiri telah memberikan keterangan yang jelas untuk kedua bukti yang syah ini sebelumnya? Ya tentu itu nanti bisa dikonfirmasi ya Mas Ahmad ya ke kejaksaan Mhm. ya. Tentu kalau bicara soal proses prosedur penetapan tersangka dalam konteks ini penetapan tersangka tindak pidana korupsi, saya Mhm. pikir penegak hukum harus memastikan adanya 2 alat bukti yang cukup dan sah sehingga seseorang itu bisa dinaikkan statusnya dari Mhm. saksi misalnya ke tersangka. Nah, Iya. ini suatu proses yang sangat vital begitu ya. Kenapa? Mhm mhm. Karena ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, seseorang itu sudah tercabut sebetulnya hak-haknya ya sebagai seorang warga negara. Karena dalam konteks ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka tentu dapat ada kemungkinan juga ditahan misalnya ya. Artinya proses penahanan itu juga sudah mengurangi hak dari warga negara. Nah, artinya apa? Peraturan kita, hukum acara kita itu sudah sangat melindungi sebetulnya proses penetapan tersangka sehingga tidak digunakan untuk istilahnya tidak disalahgunakan oleh penegak hukum gitu ya dalam proses penetapan tersangka seorang dugaan korupsi misalnya ya. Begitu pula begitu ya dalam konteks seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, saya pikir uh, alat bukti yang sudah dikantongi oleh penegak hukum seharusnya sudah cukup untuk melanjutkan itu ke proses penuntutan gitu ya. Bahkan dalam beberapa kasus lain sangat mungkin di proses itu yang terjadi bukan menghentikan perkara tapi kemudian malah mengembangkan perkara itu sehingga menyentuh ke pelaku-pelaku yang lain gitu ya yang sebelumnya belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, adanya proses SP3 ini memang memang betul ya ada hukum yang mengatakan lebih baik tidak menghukum lebih baik melepaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah itu ya. Artinya itu yang kadang menjadi dasar kenapa SP3 tetap diperlukan ya. Tapi di sisi lain ketika SP3 itu dikeluarkan oleh penegak hukum, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana penegak hukum tersebut memberikan akuntabilitas atas keputusan mengeluarkan SP3 tersebut. Karena kenapa? Artinya di situ ada problem ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka kalau memang buktinya belum cukup, artinya di situ ada problem bahwa penetapan tersangka waktu itu belum selayaknya menjadi tersangka misalnya, dan ketika ada problem artinya harus diusut gitu ya secara internal ya, apakah kemudian itu memang suatu kelalaian ataukah itu memang jangan-jangan ada dugaan pelanggaran etik misalnya. Nah, itu yang kemudian seringkali dari beberapa penegak hukum di proses-proses penegakan hukum korupsi. Gitu kira-kira Mas Ahmad. Oh ya, jadi kemungkinan besar memang bisa terjadi begitu Pak ya untuk kesalahan dalam memberikan bukti yang syah seperti itu, sehingga bisa berubah di kemudian hari dan sehingga diharuskan juga untuk mengeluarkan SP3. Atau karena kebetulan saja, ini kebetulan untuk Kepala Kejaksaannya sendiri kan berganti Pak ya. Kepala Kejaksaan yang sebelumnya yang memberikan status sebagai tersangka, kemudian Kepala Kejaksaan berikutnya yang memberikan SP3. Apakah pengaruh dengan bergantinya ketua atau kepala kejaksaan ini bisa menjadi salah satu penyebab hal tersebut? Oke, dengan kondisi seperti itu ya, mungkin saja itu akan kemudian menjadi suatu perbedaan pandangan gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal proses hukum, apalagi ini konteksnya adalah proses hukum acara ya, yang itu kan sifatnya prosedural yang sudah baku sebetulnya, ada di KUHAP gitu ya, ada di Iya. Undang-Undang Tipikor dalam beberapa konteks. Saya pikir kebakuan ini seharusnya tidak menjadikan perbedaan pandangan yang ekstrim antara satu penegak hukum dengan penegak hukum yang lain. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan, berarti ketika ada keputusan berbeda begitu ya, sangat ekstrim misalnya ya, dalam konteks ini keputusan untuk menetapkan tersangka tidak jauh dari keputusan untuk mengeluarkan SP3 misalnya ya. Artinya harus diteliti betul begitu ya, siapa yang kemudian memiliki problem dalam hal proses ini.
saya menduga memang itu tadi ada kemungkinan misalnya apakah dulu ada kelalaian dalam menetapkan proses tersangkanya begitu ya, atau jangan-jangan memang ada kemudian potensi untuk tidak ingin mengembangkan kasus ini sehingga tidak dilanjutkan ke proses yang lebih lanjut begitu ya, ke proses penuntutan. Nah, siapa yang kemudian bisa membuktikan ini? Ya saya pikir kejaksaan harus akuntabel begitu ya, akuntabel untuk menjawab pertanyaan dari publik, pertanyaan dari masyarakat terkait hal tersebut. Begitu. Oh ya, baik. Kalau menurut pandangan dari teman-teman Pukat UGM sendiri nih, untuk model SP3 ya seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya ini apakah sebenarnya sudah tepat atau belum? Atau memang sebenarnya hal-hal yang serupa seperti ini juga pernah terjadi di wilayah-wilayah lainnya? Ya, begini kami mengamati begitu ya, memang khususnya di level penegak hukum di daerah-daerah ya, proses pembuatan atau penetapan SP3 itu seringkali terjadi memang ya, dan ini yang seharusnya juga dikawal oleh semuanya. Kenapa? Karena seperti yang tadi kami sampaikan, proses SP3 itu kan terbatas ya, alasannya terbatas pada alasan bahwa tidak cukup bukti, atau kemudian juga terbatas dengan alasan misalnya meninggal dunia atau tersangka itu nebis in idem begitu ya, sudah diproses hukum untuk yang lain begitu ya, sehingga tidak mengulangi proses hukumnya, atau kemudian memang praktik korupsinya sudah daluarsa. Nah, ketika itu clear soal nebis in idem atau pelakunya meninggal dunia dan tersangkanya misalnya atau kemudian praktik korupsinya daluarsa, itu sangat clear sebetulnya ya, tidak ada perdebatan yang cukup panjang soal mengeluarkan SP3 dengan alasan itu. Tapi ketika pengeluaran SP3 itu didasarkan pada alat bukti yang dirasa tidak mencukupi begitu ya, ini yang kemudian harusnya lebih diminta akuntabilitas lagi bagi penegak hukum. Apa yang dimaksud dengan alat bukti tidak mencukupi begitu ya? Bukannya ketika menetapkan tersangka alat bukti itu sudah ada kan begitu ya? Karena penetapan tersangka harus dua alat bukti yang cukup dalam praktek tindak pidana korupsi. Nah, ini yang seringkali di beberapa penegak hukum ya di daerah-daerah seringkali masih belum terjawab akuntabilitas soal seperti ini. Nah, ini yang menjadi apa namanya ya? Saya pikir ini menjadi peluang untuk perbaikan ke depan begitu ya. Setiap penegak hukum juga wajib menjawab akuntabilitas kepada publik ya, khususnya soal misalnya tadi pengeluaran SP3 yang memang didasarkan pada alasan tidak cukup bukti. Nah, yang saya ingin tekankan sekali lagi juga Mas, bahwa dalam konteks kasus korupsi sangat clear begitu ya, tidak ada anjuran untuk mengeluarkan SP3 hanya karena pelaku atau tersangka korupsi itu telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Itu sangat clear di pasal 4 Undang-Undang Tipikor dan sampai saat ini masih berlaku. Nah, pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka korupsi itu hanya dapat dihitung sebagai pertimbangan meringankan ketika kemudian nanti diputus oleh hakim begitu ya, bahwa ada upaya kooperatif dengan mengembalikan kerugian keuangan negara. Tapi itu sama sekali tidak bisa menghapuskan tuntutan pidana, apalagi dijadikan dasar untuk mengeluarkan SP3. Kira-kira begitu Mas Oh Ahmad. iya, baik, betul itu untuk pertanyaan kita yang pertama tadi sekaligus langsung terjawab Pak ya. Karena sebetulnya masyarakat juga bertanya-tanya di dalam hal ini, apakah jika koruptor itu mengembalikan uang hasil korupsinya maka bisa dibebaskan? Tadi sudah dijawab bahwa itu hanya bisa meringankan jika memang sudah dinyatakan sebagai tersangka, kurang lebih seperti itu Pak ya. Nah, dalam hal ini Pak, Ya. tadi dijelaskan juga sedikit bahwa kurangnya transparansi tentang alasan dikeluarkannya SP3 ini, yang kemungkinan besarnya adalah karena kekurangan bukti atau bukti yang tidak kuat sebelumnya. Dan dalam hal ini secara hukumnya sendiri untuk memberikan keterangan terkait bukti yang diberikan itu apakah tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh masyarakat, atau memang sebenarnya boleh-boleh saja untuk bukti yang sah itu bisa diberitakan atau diberitahukan ke seluruh masyarakat? Iya, saya pikir memang ada batasan ya bagi penegak hukum. Tentu kita juga memahami ada batasan informasi-informasi yang tidak untuk konsumsi publik. Di mana itu diatur tentu banyak ya. Saya mengira juga di internal kejaksaan sudah cukup banyak mengatur soal itu. Kita juga punya undang-undang keterbukaan informasi publik yang mengecualikan gitu ya informasi-informasi dari proses dalam konteks proses hukum. Nah, tapi kemudian hal tersebut tentu bukan berarti menghilangkan akuntabilitas
aparat penegak hukum atau institusi penegak hukum untuk menceritakan kondisi yang sebenarnya kepada publik begitu ya. Artinya apa? Tentu tidak harus alat bukti itu kemudian diekspos begitu ya. Tidak harus semua informasi itu diberikan kepada publik, karena ketika itu menyangkut proses hukum tentu itu menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Tapi dalam hal ini konteks akuntabilitas adalah memastikan begitu ya, bahwa proses yang dilakukan atau keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum itu memang didasarkan pada alasan yang kuat. Seperti apa sebetulnya melihat indikatornya? Saya kira ini ya, salah satunya misalnya bisa diuji begitu ya, bagaimana kemudian internal kejaksaan sendiri dalam konteks ini, misalnya kejaksaan ya, tentu bisa juga ini diterapkan di aparat penegak hukum yang lain. Bagaimana kemudian menguji keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukumnya dalam kondisi yang sama tapi keputusannya berbeda begitu ya. Misalnya tadi dipastikan gitu ya, apakah ini problem di penetapan tersangka misalnya, atau ini problem di pembuatan SP3, dan ketika itu menguji seperti itu tentu juga ada komitmen dari kelembagaan gitu ya, entah itu dalam konteks kejaksaan negeri, artinya pengawasan itu kan ada di kejaksaan tinggi, dalam konteks kejaksaan tinggi pengawasan ada di kejaksaan agung. Nah, saya pikir itu juga harus bisa dilibatkan oleh publik ya, sehingga informasi-informasi yang tidak bisa dibuka di publik itu bisa ditelusuri oleh pengawasan melekat yang kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri ya, dalam konteks tadi pengawasan vertikal begitu ya. Nah, ketika ada tindak lanjut tersebut, saya pikir publik juga akan lebih mudah ya melacak apakah kemudian memang betul ini ditelusuri, apakah kemudian betul ini ada bentuk akuntabilitasnya. Kira-kira begitu Mas. Nah, kalau kemudian proses ini kemudian menguap begitu saja begitu ya, dalam konteks ini tidak ada keputusan yang diuji gitu ya, mana yang sebetulnya problem dan mana yang sebetulnya betul gitu ya, sebetulnya tepat gitu ya. Saya pikir publik akan selalu bertanya-tanya akhirnya sampai kapanpun begitu ya, sampai jauh-jauh hari ke depan, sampai tahun depan, mungkin sampai 10 tahun ke depan begitu ya, mana kemudian yang tepat dari dua keputusan yang berbeda dalam hal yang hampir sama ini ya, dalam hal yang sama dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Itu yang bisa diupayakan ya, artinya ada pengawasan yang kemudian bisa dilakukan oleh internal institusi tersebut begitu. Iya, betul sekali Pak Heru. Kami juga setuju dengan hal tersebut karena tentunya masyarakat luas selalu menanti dengan updatean-updatean berita terbaru pada kali ini. Karena jika informasi yang diterima oleh masyarakat terbatas, maka tidak menutup kemungkinan juga terjadinya penyampaian informasi yang salah, seperti hoax misalnya. Dan tentunya ini hal yang bersama-sama ingin kita hindari di dalam setiap kasus seperti ini. Nah, untuk pengeluaran SP3 ini sendiri, kalau menurut Bapak, siapakah pihak yang akan paling diuntungkan? Iya, saya pikir kalau bicara proses hukum memang agak sulit ya bicara soal untung rugi ya, karena proses hukum itu kan proses untuk mendapatkan keadilan. Antara aparat penegak hukum atau institusi penegak hukum itu kan menjalankan proses hukum untuk menegakkan suatu keadilan. Masyarakat juga pun dia tersangka ya, misalnya seseorang itu menjadi tersangka, mengikuti proses hukum juga tentu untuk mengadvokasi keadilan dirinya sendiri, bagaimana kemudian tidak dirugikan dengan penetapan tersangkanya misalnya seperti itu. Nah, jadi bicara soal untung rugi tentu sangat subjektif sebetulnya kalau bicara soal untung rugi, karena dan lagi pula hukum tidak digunakan untuk sebatas untung rugi, tapi kemudian melihat bagaimana keadilan itu dijalankan di masyarakat. Nah, saya pikir tentu dalam konteks ini barangkali ya mengeluarkan SP3 itu kita lihat sebagai sesuatu yang menguntungkan gitu ya bagi tersangka ya, karena kemudian dia terbebas dari tuntutan hukum gitu. Tapi di satu sisi juga apakah keuntungan itu merupakan sebuah keadilan begitu ya bagi tersangka, belum tentu sebetulnya ya, apalagi misalnya ya yang terjadi adalah proses penetapan tersangkanya yang bermasalah misalnya. Ini yang kemudian bisa menjadi lebih panjang diskusinya. Bagi penegak hukum pun juga seperti itu. Apakah proses SP3 membuat penegak hukum untung gitu ya? Barangkali karena dengan SP3 beban kerjanya jadi berkurang begitu ya. Tapi saya pikir juga tidak, karena keuntungan bagi penegak hukum sebetulnya adalah bisa menunjukkan
citra yang baik di publik begitu ya, bisa menunjukkan bahwa kinerja mereka menegakkan keadilan itu baik begitu ya kepada publik. Itu kemudian keuntungan yang harusnya diambil oleh penegak hukum. Sehingga dalam konteks ini saya pikir kita tidak bisa memperdebatkan soal untung rugi, tapi kemudian yang bisa kita lihat soal bagaimana proses keadilan itu bisa dijalankan sebaik-baiknya. Dan saya pikir ketika publik bertanya-tanya dengan konteks tersebut, nah itu publik sebetulnya sedang memperjuangkan keadilan secara lebih luas begitu ya, keadilan warga negara, begitu kira-kira. Iya, baik, betul sekali Pak. Saya juga setuju dengan hal itu. Dan tentunya sebagai masyarakat awam nih, di saat melihat berita-berita semacam ini, kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kita seperti siapakah sebenarnya yang bermain di dalam hal seperti ini? Karena tentunya ada dua kebijakan yang sangat bertolak belakang di dalam kebijakan yang pertama dan juga kebijakan yang kedua. Ini kalau menurut pandangan teman-teman dari PUAT UGM sendiri, siapakah kira-kira yang bermain atau memang hanya hal seperti ini biasa terjadi di dalam dunia hukum kita? Nah itu Mas, saya pikir juga penting ya nanti publik untuk mendorong bagaimana kemudian ini bisa didorong akuntabilitas dari institusi penegak hukum tersebut, termasuk juga jika memungkinkan mendorong bahwa institusi penegak hukum ini harus mendapatkan pengawasan juga begitu ya, artinya dari instansi vertikal di atasnya, pengawasan di atasnya, maupun juga dari lembaga pengawas lain ya di institusi penegak hukum tersebut, karena kejaksaan punya beberapa mekanisme pengawasan. Nah tanpa mendorong itu ya saya pikir publik tidak akan bisa menduga mana yang kemudian bermasalah dan tidak begitu ya. Apalagi kami pun juga secara prinsip memang ketika tidak ada informasi yang terang, tidak ada informasi yang akuntabel ya dari institusi terkait, sangat sulit begitu ya untuk kemudian melihat mana yang kemudian sejujurnya proses yang bermasalah, sesungguhnya proses yang bermasalah di proses di mana, itu yang akan sangat sulit. Nah publik yang hanya bisa melakukan itu tadi, mendorong bagaimana proses akuntabilitas itu dijalankan, mendorong bagaimana pengawasan itu juga dilaksanakan gitu ya. Artinya karena ini barangkali sudah menyita perhatian publik ya di Palangkaraya ya, artinya seharusnya institusi penegak hukum di atasnya gitu ya juga punya awareness untuk melihat secara lebih terang bagaimana proses ini, kemudian menginvestigasi begitu ya, sehingga bisa terjawab apa yang kemudian terjadi sesungguhnya. Kira-kira begitu Mas. Iya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak, untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Tengah tentunya, mungkin adakah saran khusus nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini untuk mengawasi hal-hal semacam ini? Sekiranya tentunya masyarakat yang ada di sini juga memiliki kontribusi yang besar untuk turut, seperti yang Bapak katakan tadi, untuk turut mengawasi dan juga mengadili secara yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini. Ya, tentu yang pertama dan harus menjadi bekal ya bagi masyarakat, bagi publik dalam melakukan pengawasan adalah informasi yang valid itu. Dan itu dalam kondisi hari ini mungkin akan sangat sulit kita dapatkan, apalagi misalnya ya jika kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang kemudian cukup rumit begitu ya. Artinya ada keputusan besar yang berbeda dalam kondisi diambil oleh penegak hukum, itu kan keputusan cukup rumit untuk kemudian mendapatkan informasi yang valid. Tapi itu sangat penting untuk dilakukan sebab pengawasan itu akan sangat efektif ketika kemudian informasi itu didapat. Nah, saya pikir selain itu juga publik sangat mungkin ya untuk mendorong akuntabilitas penegak hukum, dan itu adalah hak masyarakat, itu adalah hak publik begitu ya. Dalam beberapa konteks ya, penegak hukum memang punya kekebalan dalam artian tadi ya, informasi publik dalam beberapa hal dikecualikan, lalu kemudian dalam konteks kasus-kasus proses hukum memang itu tidak boleh menjadi konsumsi publik. Tapi sebagai sebuah institusi lembaga negara, saya pikir pertanggungjawaban penegak hukum salah satunya juga kepada publik gitu, dan itu yang harus dimanfaatkan oleh publik sebagai upaya untuk mendapatkan akuntabilitas, mendapatkan informasi yang valid, termasuk mendapatkan jawaban atas dialektika dan dinamika yang terjadi dalam proses penegak hukum tadi.
Ya, baik Pak. Ini ada salah satu pertanyaan pribadi juga kepada Bapak Hasrul sendiri. Misalkan nih, kebijakan untuk mengembalikan uang hasil korupsi itu dilegalkan untuk dibebaskan pelakunya, kira-kira apakah Bapak setuju atau tidak, Pak? Iya, tidak bisa dinafikan memang ya dalam beberapa tahun terakhir aparat penegak hukum di level pusat ya, terutama misalnya Kejaksaan Agung ya, Pak Kejagung sendiri pernah mengatakan ya bahwa untuk korupsi yang sifatnya kecil-kecilan, kalau nggak salah disebut di bawah 50 juta Pak ya, mohon nanti kalau saya salah dikoreksi Ya, gitu ya, baik. itu nanti cukup dengan pengembalian, tidak perlu diproses hukum itu. Nah memang itu menjadi sisi yang sangat apa namanya ya, apa namanya, di satu sisi memang itu bisa mengefektifkan proses penegakan hukum, karena kami juga paham proses peradilan itu juga berbiaya mahal begitu ya. Ketika semua kasus disidangkan tentu itu juga konsekuensinya kepada anggaran dan sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan juga, praktik korupsi itu tidak hanya selalu dilihat dari tingkat kerugian keuangan negara yang sifatnya adalah material, tapi di balik itu sangat mungkin kasus korupsi itu menjadi efek bola salju. Jadi seolah-olah kerugian negara yang terlihat hanya misalnya kecil ya, anggap saja Ya. kecil itu dianggap di bawah 50 juta oleh Pak Kejagung waktu itu. Tapi kemudian di kemudian hari ketika itu tidak ditangani dengan baik, 50 juta itu akan berkembang menjadi 100 juta, menjadi 500 juta, menjadi 1 miliar. Itu sangat mungkin terjadi efek snowball di praktik korupsi Iya. seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang korupsi kecil-kecilan pun itu sangat mungkin menjadi awal dari korupsi yang sifatnya skala besar. Karena kalau bicara secara psikologis korupsi gitu ya, kami pernah mempelajari itu yang namanya pengeroposan itu berasal dari hal yang kecil. Ketika kemudian hal yang kecil itu dibiarkan, maka dalam jangka waktu tertentu akan menjadi pengeroposan yang besar. Dan itu yang dikhawatirkan, karena korupsi itu kan seperti virus yang menular. 1-2 orang tidak ditangani dengan baik, orang lain akan ikut karena kemudian merasa itu menguntungkan. Nah itu yang sebetulnya berbahaya ya, dibanding misalnya konsep-konsep pidana lain yang sifatnya pidana yang bisa di restoratif justice begitu ya, yang kemudian hubungannya merugikan antara satu dengan satu orang yang lain. Dan korupsi ini kan hubungannya praktik pidana yang kerugiannya meluas. Kalau mau restoratif justice artinya yang dipertemukan tidak hanya pelaku ke negara, tapi pelaku juga harus ditemukan dengan publik secara luas yang dirugikan oleh praktik korupsinya, kira-kira begitu. Jadi logika restoratif justice ini masih, bagi kami masih belum terlalu firm ketika itu dihadapkan dengan proses hukum tindak pidana korupsi ya. Kalau di proses hukum tindak pidana lain barangkali itu masih masuk, tapi kalau tindak pidana korupsi saya pikir itu masih menjadi punya catatan kritis yang panjang begitu. Ya, betul sekali Pak. Dan tentunya kita juga bersama-sama mendoakan agar kiranya sebelum kasus-kasus korupsi ini menjadi besar, kita sudah dapat terlebih dahulu memberantasnya sebelum dia menjadi besar, kurang lebih seperti itu. Dan Ya. demikian perbincangan kita seputar kasus pada hari ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hasrul Halili SHMH selaku Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada yang telah bersedia pada malam hari ini untuk berbincang-bincang bersama kita. Terima kasih Bapak dan selamat malam.